A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi juga Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi dalam sesi kita yaitu terkait tentang fikih riba gharar. Pada hari ini insyaallah kita akan bicara terkait tentang topik kedua, masih dalam terkait tentang riba, di mana kita akan fokus kepada riba buyu', yaitu riba yang terjadi pada pertukaran. Baik, cara pembelajaran yaitu setelah menyelesaikan sesi ini, insya Allah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep riba buyu' dan landasannya, menguraikan ragam riba buyu' dan ilatnya, dan yang terakhir menjelaskan maqasid pelarangan riba buyu' serta contoh kontemporer. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita bicara terkait tentang substansi riba buyu', hukum, dalil dan ilah riba buyu', maqasid larangan riba buyu', kaidah riba buyu', praktek riba buyu' dalam bisnis kontemporer, dan yang terakhir adalah alternatif yang halal. Pertama, sebelum kita diskusi lebih jauh, maka kita bahas terkait tentang apa itu riba buyu'. Pada pertemuan yang lalu, sedikit kita menyinggung bahwasanya riba adalah az-ziyadah atau tambahan, yang mana tambahan ini diambil secara batil atau tanpa ada namanya iwat, kompensasi yang tertukar. Nah, riba buyu' bagaimana? Riba buyu' ini adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitas atau berbeda waktu penyerahannya. Artinya, pertukaran terjadi pada barang yang sejenis tapi kualitas, kuantitas atau penyerahannya itu tidak setara, tidak langsung, itu seperti itu. Riba buyu' juga disebut dengan riba fadl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi ketentuan sama kualitasnya, atau mislan mislin, sama kuantitasnya sawaan bisawain, atau waktu penyerahannya yadan biyadin. Artinya sering juga disebut riba buyu' ini dalam pembagiannya ada namanya riba fadl, yaitu pertukaran yang timbul gara-garanya di sana tidak memenuhi kriteria apa, yaitu sama pada kualitasnya, atau dalam bahasa Arabnya adalah mislan bimislin. Sedangkan juga tidak sama pada kuantitasnya atau sawaan bisabain. Dan yang terakhir pada waktu penyerahannya yaitu ya dan biyadin. Yang ketiga, jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung gharar. Jadi kalau misalkan ada pertukaran yang tidak equal, maka akan terjadi namanya gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Artinya unsur ketidakjelasannya apa? Di mana kedua belah pihak menerima nilainya itu tidak sama yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak yang lain. Maka akan terjadi namanya gharar dan juga kezaliman kepada para pihak yang berlaku transaksi. Hukum dan dalil riba buyu'. Kalau kita lihat hukumnya, riba buyu' ini dinyatakan haram, akan tetapi terjadi perbedaan dalam penentuan akan ilatnya. Artinya riba buyu' ini dinyatakan haram, tapi nanti lihat dari ilahnya, dari sebab efektifnya, itu para ulama berbeda satu dengan yang lain. Makanya kadang-kadang nanti ada yang melihat kondisi tertentu tidak dinyatakan riba, tapi pada pandangan yang lain ulama menyatakan riba. Ini yang menjadi perlu untuk dikupas, karena hal ini tentunya akan sangat pelik ya kalau tidak dikupas dengan baik. Nah, kalau kita lihat riba qard atau yang sebelumnya, dalil perangnya adalah dalil yang sifatnya qat'i dilalah, yang mana sudah saklek ya, sudah pasti, jelas sekali wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, itu pada riba qard. Dan juga didasarkan pada ijma ulama. Sedangkan riba buyu', para ulama berbeda dalam penentuan karena perbedaan dalam ilatnya. Ilah riba dari riba buyu' ini apa sih? Karena di sana ada barang-barang ribawi. Sebenarnya kita tahu hadis Rasulullah Muhammad SAW terkait tentang pertukaran barang-barang ribawi. Dari sahabat namanya An Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-syairi wal tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi, mislan bimislin sawa'an bisawa'in, yadan biyadin, fa idza ikhtalafat hadhil ansafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Rawahu Muslim wa ghairuhu. Ini juga ada periwayatan dari Imam Muslim, ada juga periwayatan dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini dari sahabat namanya Ubadah bin Samit. Beliau berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, apa? Pertukaran az-zahabu bil-zahabi, emas dengan emas. Wal fiddatu bil-fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil-burri, yaitu gandum dengan gandum. Wasyairu bisyairi, jawawut dengan jawawut. Wat tamru bit-tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu milhi, garam dengan garam.
apa mislan bimislin. Itu maksudnya tidak mengapa jika dengan takaran yang sama. Sawaan bisawain dan sama beratnya. Yusrus ya dan biadin serta tunai. Faidah talafat kalaulah jika ini berbeda jenisnya al-ansof fabi'u kaifa syi'tum maka jualah suka hati kalian. Idza kana dan biadin dengan apa? Dengan cara tunai dan langsung serah terimanya. Berarti Muslim dan lainnya. Jadi artinya pada hadis ini dilihat di sana ada namanya amwal ribawiyah, harta-harta ribawi. Di situ ada emas, ada perak, ada jenis gandum, ada jenis jawabut, ada jenisnya tamar, kurma, ada jenisnya milah, yaitu garam. Nah di sini ketentuannya mislan bimislin sawan bisawain dan biadin. Itu pertama adalah sawa, takaran mislan mislin, takarannya sama, beratnya sama, terus langsung tunai. Kalau berbeda, maka dengan satu cara, yaitu apa? Wajib harus ya dan biadin. Langsung serah terimanya terjadi saat itu. Nah, sekarang kita lihat ilat riba buyu. Ini yang perlu didetailkan di antara para ulama karena berbeda satu dengan yang lain. Para ulama sepakat mengenai keharaman riba fadl dalam 7 benda yang disebutkan secara terang dalam nas-nas syariat. Yaitu apa? Emas, perak, gandum, jelai, kurma, kismis atau anggur kering, garam. Nah, kalau yang disebutkan dalam hadis tadi 6, tapi ditambah di sini ada namanya kismis karena dalam periwayatan hadis yang lain ada namanya kismis. Nah, oleh karena itu diharamkan adanya tambahan jika barang yang dipertukarkan adalah sejenis. Artinya kalau sejenis maka dinyatakan tidak diperbolehkan. Maka jelas para ulama sepakat ijma dalam hal ini. Akan tetapi berbeda ketika apa mengenai benda-benda atau harta-harta yang lain selain di atas. Maka ulama berbeda dengan cara pandang masing-masing yang akan kita breakdownkan pada kesempatan kali ini. Sekarang kita lihat pada ulama yang pertama, yaitu para ulama Hanafiyah, artinya dari mazhab Hanafi. Ilah ribabunya apa kita lihat? Kalau dilihat dari mazhab Hanafi, ilah dari babuyu itu adalah apa? Yaitu barang tersebut ditakar dan ditimbang dengan kesamaan dan jenisnya. Jika kedua ini telah berkumpul, maka diharamkan memberikan tambahan dan penangguhan penyerahannya. Kalau bisa ditakar dan bisa ditimbang, maka di situ dinyatakan harus sesuai dengan kriteria pada hadis yang disebutkan. Maka di sana diharamkan memberikan tambahan dan penangguhan waktunya. Jadi tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada penanggungan pada penyerahannya. Dengan demikian ilah riba pada 4 hal yang disampaikan pada nas yaitu gandum, jelai, terus kurma, garam itu adalah apa? Penakaran dan kesamaan jenisnya. Sedangkan ilah riba pada emas dan perak adalah apa? Penimbangan dan kesamaan jenisnya. Jadi yang posisi pertama bisa ditakar, yang posisi kedua bisa ditimbang. Itu dari ulama Hanafiyah. Selanjutnya bagaimana? Pada barang yang bisa terjadi riba fadl hanya pada misliat saja, yaitu barang-barang yang ditakar dari timbang. Artinya sifatnya adalah misli, yaitu punya varian yang serupa di pasaran. Sedangkan barang-barang yang kimiat atau yang artinya adalah bernilai, yaitu yang tidak memiliki varian yang serupa di pasaran, seperti hewan, rumah, berbagai jenis karpet, intan, mutiara, maka tidak ada riba di dalamnya. Sehingga diperbolehkan melakukan pertukaran antara yang sedikit dengan yang banyak, seperti seekor kambing dengan 2 ekor kambing. Hal ini karena barang-barang kimiat itu bukanlah barang yang dapat diukur, dengan kata lain barang yang satuannya tidak sama ukuran dan kadarnya. Jadi di sini ada 2 bahasan. Kalau yang barangnya adalah misliat, punya varian yang sama di pasar serupa, maka dia akan jatuh kategori bisa ditimbang dan ditakar. Tapi kalau yang kimiat sifatnya, yang artinya dia tidak punya takaran, maka seperti misalnya hewan, rumah, karpet, dan sebagainya, maka dinyatakan ini tidak akan terjadi riba. Itu seperti itu. Karena ilah yang terjadi dalam mazhab Hanafi adalah takaran dan ditimbang. Jadi penakaran dan juga penimbangannya. Baik, kita lihat dari mazhab yang kedua, yaitu mazhab Malikiyah. Bagaimana keterangannya? Pendapat yang kuat dari ilat pengharaman riba buyuk, yaitu pengharaman tambahan dalam jenis emas dan perak adalah apa? Nilai, yaitu berupa ada nama nilai, yaitu naqdiyat atau thamaniyat. Dia sebagai naqdi, sebagai nilai untuk pengukur, sebagai mata uang. Itu seperti itu dari mazhab Malikiyah. Nah, ilah riba nasiahnya adalah apa? Yaitu barang yang dapat dimakan untuk selain pengobatan, baik termasuk bahan pokok dan dapat disimpan. Jadi di situ makanan yang artinya dapat dimakan sebagai bahan pokok dan dapat disimpan, dan hanya merupakan bahan pokok saja atau hanya merupakan bahan pokok saja, maupun bukan merupakan bahan pokok dan tidak dapat disimpan, seperti berbagai jenis sayur-sayuran, labu, semangka, jeruk, sawi, wortel, atau buah-buahan seperti kurma, kismis, anggur, dan sebagainya. Ini
dari pendapat dari mazhab Malikiyah. Artinya di sini makanan pokoknya yaitu termasuk makanan pokok dan dapat disimpan intinya. Ataupun hanya makanan pokok saja, itu termasuk kategori riba nasiah yang terjadi. Yang ketiga, ilah pengharaman riba fadl, yaitu apa? Dua hal. Pertama adalah bahan pokok, dan yang kedua dapat disimpan. Selama bahan ini adalah bahan pokok, yang kedua dapat disimpan, maka ini bisa masuk kategori nanti, yaitu terjadi namanya riba fadl. Maksudnya makanan tersebut merupakan bahan pokok dan digunakan untuk umumnya sebagai makanan pokok untuk menopang tubuh manusia. Dan kata lain, jika seorang hidup dengan makanan tersebut tanpa sesuatu yang lain, maka ia tetap dapat hidup dan kesehatan tubuhnya tetap baik. Makanan pokok tersebut seperti apa? Seluruh jenis biji-bijian. Ya, semacam kita di Indonesia ada beras ya. Di situ disebutkan kurma, kismis, terus ada daging, susu, makanan turunannya dan sebagainya. Termasuk dalam jenis makanan pokok, bahan makanan yang digunakan untuk menambah nikmat makanan. Misalkan ada garam, ada bumbu-bumbuan, cuka, bawang merah, bawang putih dan lainnya. Ini disebutkan dalam mazhab Maliki. Artinya dalam mazhab Maliki ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah naqdiyah atau samaniyah. Terus di sana terkait tentang riba nasiah artinya dapat dimakan. Terus pada riba fadl yaitu posisi bahan pokok dan dapat disimpan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah kita lihat bagaimana keterangannya. Dalam mazhab Syafi'iyah pertama adalah apa? Barang ilah riba, yaitu berpendapat bahwa ilah riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai, yaitu naqdiyat, yaitu sama seperti mana yang diungkapkan oleh mazhab Malikiyah. Maksudnya kedua barang tersebut merupakan alat penilai bagi barang. Disebutkan di sini adalah sebagai alat penilai. Baik yang berbentuk koin, mata uang, atau perhiasan, ataupun yang lain. Artinya ini dalam mazhab Syafi'iyah dinyatakan selama dia menjadi alat tukar, menjadi penilai untuk barang lain. Terus kasus contoh misalkan ada fulus yang juga termasuk dalamnya ada uang kertas yang kita kenal saat ini, yaitu telah menjadi satuan nilai bagi barang-barang secara umum. Maka riba juga berlaku atas benda ini, yaitu berupa mata uang kita dan juga fulus. Pendapat ini juga disesuaikan dengan pendapat para mazhab Hanafi. Jadi artinya bisa masuk kategori riba juga. Adapun ilah riba pada 4 jenis barang yang disebutkan tadi, yaitu adalah makanan ta'am. Maksudnya barang-barang itu termasuk barang yang dapat dimakan yang mencakup 3 hal. Yang artinya yang disebut dengan makanan itu apa? Dicakup oleh 3 hal. Pertama apa? Yaitu makanan yang digunakan sebagai makanan pokok. Contohnya gandum, jelai, terus beras, kacang Arab, biji-bijian dan sebagainya. Terus ada di sana makanan yang digunakan untuk apa? Seperti buah-buahan. Digunakan sebagai buah seperti kurma, kismis, buah-buah yang lain, tin dan sebagainya. Terus makanan yang berfungsi untuk memperbaiki makanan atau badan seperti obat. Misalnya garam, jahe, serai, dan sebagainya. Ini juga dimasukkan dalam kategori cakupan sebagai makanan. Ta'am, itu makanan. Dalam mazhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal, ulama dari mazhab Hanabilah, itu punya 3 riwayat. Riwayat yang pertama yaitu sebagaimana mazhab Hanafiyah, yaitu ilah riba adalah takaran dan timbangan dengan kesamaan jenis barang. Sehingga riba terjadi pada setiap barang sejenis yang ditakar dan ditimbang, baik barang tersebut berupa makanan maupun bukan, seperti biji-bijian, kapur, kapas, dan sebagainya. Ini dinyatakan pada riwayat pertama. Riwayat kedua bagaimana? Seperti mazhab Syafi'iyah. Jadi mirip seperti mazhab Syafi'iyah. Jadi dalam pendapat ulama Hanabilah persis seperti mazhab Syafi'iyah. Sedangkan yang ketiga yaitu apa? Riwayat menyatakan bahwasanya ilah riba selain untuk jenis emas dan perak adalah makanan yang ditakar dan ditimbang. Sehingga tidak ada riba dalam makanan yang tidak ditakar atau ditimbang seperti apel, delima, prem, semangka, pik, timun, kelapa, dan telur. Begitu pula tidak terkena riba fadl barang yang bukan makanan seperti za'faron, besi, timah, dan sebagainya. Itu dalam pendapat dari mazhab Hanabilah. Nah, ada mazhab yang terakhir adalah mazhab Zahiriyah. Kalau mazhab Zahiriyah diantaranya ada para ulama Zahiriyah dan Abu Bakar Ibnu Thayyib menyatakan apa? Hukum riba tidak memiliki ilat. Jadi tidak ada ilatnya sehingga hukum keharamannya hanya sebatas pada hal yang disebutkan dalam nas saja. Artinya hanya pada 6 item saja tadi. Karena apa? Dalam mazhab Zahiriyah mereka menolak qiyas sehingga selama syariat menjelaskan bahwa riba hanya terjadi pada keenam barang saja, maka selain 6 barang tersebut dinyatakan hukum asalnya boleh. Ini dalam mazhab Zahiriyah karena sifatnya Zahiriyah. Lihat teksnya bagaimana. Artinya cuma 6 saja tadi disebutkan. Nah, sekarang kita lihat simpulan ilah riba buyuk. Kalau kita lihat kesimpulannya, rekan-rekan sekalian, ulama-ulama kontemporer kita menyimpulkan dari pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu. Maka terkait dengan ilat yang paling kuat adalah 2.
Pertama adalah ilat jenis mata uang, yaitu samaniyat. Itu keberadaannya sebagai mata uang. Artinya, kalau ada satu barang, satu komoditas yang dia dijadikan benchmarking, menjadikan dia samaniyat, keberadaan sebagai mata uang, maka akan bisa terjadi namanya riba. Sedangkan yang kedua adalah ilat jenis makanan, yaitu ta'am. Yakni setiap jenis makanan walaupun bukan makan pokok dan tidak menguatkan, misalkan roti, beras, dan lainnya. Artinya, ta'am secara umum. Kalau pada jenis makanan, maka bisa jadi timbul di sana ilah ribanya. Kaidah dalam ilah riba buyu, coba kita lihat. Di sana ada pendapat yang kuat terkait dengan riba buyu ini disimpulkannya. Maka bagaimana ketentuan ilah kaidahnya? Pertama satu, jika ada pertukaran atau jual beli antara satu jenis barang ribawi, maka harus takobut dan tamasul. Langsung saat itu dan langsung semisal. Jika tidak, maka akan termasuk riba fadl. Jadi artinya kaidah pertama, kalau dia transaksinya adalah jenis barang ribawi yang sama, maka wajib takobut dan tamasul. Kalau tidak, maka terjadi riba fadl. Nah, yang kedua, jika ada pertukaran antara dosis barang ribawi yang berbeda, artinya beda jenis, yang misalkan emas dengan perak, emas dengan kurma, kurma dengan garam, dan sebagainya, maka hanya satu kaidahnya, wajib namanya takobut. Dan di situ boleh menetapkan margin, ada perbedaan harga dan sebagainya, itu boleh, tapi langsung takobut. Jika tidak, maka akan terjadi namanya riba nasi'ah. Itu seperti itu, kaidah yang memudahkan kita untuk menganalisa dari beberapa kasus. Sekarang kita lihat pokok-pokok riba, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat pokok-pokok riba, Ibnu Rushd menyatakan dalam kitab beliau, yaitu ada 5. Di sana ada beberapa kaidah yang beliau sebutkan ya. Ada namanya, tangguhkan utangku, maka aku akan menambahmu. Jadi ada kaidah yang disebutkan yaitu angdurni wa aziduk. Nah, yang kedua, ketidaksamaan ukuran. Udah kita bahas tadi. Ada penangguhan, ya. Terus ada kaidah yang kedua yang disebutkan namanya dha' wa ta'ajjal. Kurangi dan aku akan segerakan. Dan yang terakhir, menjual makanan sebelum diterima. Ini juga sudah kita bahas sedikit pada pertemuan pada sesi yang tadi. Nah, kita lihat kaidah yang angdurni wa aziduk. Angdurni artinya apa? Angdurni si tangguhkan akan utangku, maka aku akan menambah. Jadi ilustrasinya seperti ini. Seorang memberi utang kepada orang lain, lalu ia menangguhkan utang itu dengan syarat orang yang diberi utang menambah jumlah penambah pembayarannya. Riba ini mencakup pinjaman makanan maupun uang dan baik melalui akad pinjaman, jual beli maupun yang lainnya. Cara yang digunakan adalah pemberi utang menjual suatu barang kepada orang yang diutangi dengan cara yang ditangguhkan hingga waktu tertentu dan mencakup tambahan atas harga kontannya. Maka ini termasuk kategori angdurni wa aziduk. Maka ini jelas tidak diperkenankan. Pada kaidah yang kedua, dha' wa ta'ajjal. Apa artinya? Ilustrasinya seperti ini. Jika seorang mengurangi uang dari orang yang meminjamkan dan kompensasi penyegaraan, yaitu sisa utang yang dinyatakan dalam akad qard. Jadi artinya orang ini minta untuk dikurangi dan akhirnya dia cepat untuk membayar. Jadi maka hal ini adalah haram menurut para 4 mazhab ulama. Maka hal ini karena pengurangan beban utang dengan kompensasi penyegaran bayaran sisa adalah mirip dengan tambahan karena orang yang memberi pinjaman menjadikan waktu sebagai kompensasi harganya. Jadi kebalikan dari angdurni wa aziduk, sedangkan dha' wa ta'ajjal, nah itu kebalikannya. Kalau angdurni tolong delay dulu, nanti saya akan tambahkan. Kalau dha' wa ta'ajjal, cepat-cepatlah, nanti saya akan kurangi, terus nanti saya akan cepat bayarnya. Jadi pada konsep yang berbeda. Jadi ada 5 pokok-pokok riba. Nah, maksud tujuan dari pelarangan riba itu apa? Teman-teman sekalian, pertama adalah menghindari penipuan dan kerugian atas masyarakat. Yaitu apa? Dimungkinkannya terdapat tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Artinya, di sana akan ada namanya penipuan dan kerugian. Yang kedua, menghindari gharar, yaitu ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak dalam pertukaran. Artinya, kalau ada yang tidak sama kompensasinya, maka akan terjadi namanya gharar dan ketidakjelasan dan ketidakadilan. Yang ketiga, uang tetap menjadi pengukur nilai dan standar satuan, bukan untuk komoditas untuk diperjualbelikan. Dengan ini, maka memunculkan produktivitas dan ekonomi dan juga dalam perdagangan. Ini beberapa maqasid tujuan pelarangan riba, khususnya riba buyu. Nah, praktik riba buyu dalam prinsip konteks kontemporer ya, kita lihat. Maka beberapa contoh adalah transaksi falas yang diharamkan. Sebagai contoh misalkan ada transaksi forward, ada transaksi swap, ada transaksi namanya options.
Maka ini adalah bentuk-bentuk transaksi kontemporer yang dinyatakan keharamannya. Kenapa? Karena pertukaran falas yang memang tidak seimbang, bahkan ada penundaannya, dan ini banyak sekali unsur-unsur, ada maisar perjudiannya, ada unsur gorornya, yang ini dinyatakan tidak diperkenankan. Nah, solusi transaksi riba apa, teman-teman? Kalau kita bicara riba buyuk, maka maksudnya agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar, ini juga dan menghasilkan barang dan produktif, faktornya adalah gharar. Maka solusinya pertukaran barang sejenis harus sama dan tunai. Pertukaran berbeda jenis maka harus tunai. Itu maksudnya seperti itu. Dan di situ ketika poin yang kedua maka boleh ada namanya di sana berupa tambahan. Sedangkan riba qarat itu apa? Yaitu sama maksudnya pada intinya uang harus menjadi alat apa namanya ukur, bukan sebagai tanda kutip komoditas yang untuk dijual belikan. Maka di sana kalau riba qarat bertentangan pada prinsip al-ghunmu bil ghurmi wal kharaju bil dhaman. Di situ ada kaidahnya atau kullu qardin jarra naf'an fa riba, maka pinjaman sosial maka tanpa ada bunga, maka dengan solusinya adalah akad bagi hasil baik mudharab atau syirkah dengan keuntungan yang telah disepakati. Nah, kalau kita lihat sedikit untuk mensummary, maka ragam riba terbagi menjadi dua, riba qarat dan riba buyuk. Riba qarat, maka tentunya setiap pinjaman yang dipersyaratkan bunga, baik ribawi dan non-ribawi, maka termasuk riba qarat. Ijma ulama atas keharaman riba qarat, maka di situ ada ketentuannya dipersyaratkan di awal, terjadi pada pinjaman minjam, bukan pada bai' muajjal, terjadi untuk semua barang kecuali jasa, terus yang terakhir bentuk riba pada kelebihan bukan pada waktu dan temponya. Sedangkan riba buyuk kita tahu yaitu pertukaran bank ribawi maka harus taqabud tamassul tasawi. Jika tidak sama pada kuantitasnya atau nominalnya maka termasuk riba wadl. Jika tertunda bayarannya maka termasuk kategori penasiah. Maka seperti itu teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kita akan explore diskusi kita di kelas dan pertemuannya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.